Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Arumuningsi, NIM 319200047 dari kelas AK SA 2019, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS Auditing 1. Untuk soal pertama, apa yang saudara ketahui tentang pengertian auditing? Auditing merupakan sebuah proses pengumpulan serta pemeriksaan bukti mengenai informasi guna menentukan dan membuat laporan terkait tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang ditetapkan. Laporan yang baik dan bagus adalah laporan yang telah diaudit dan audit dilakukan dengan audit yang ada. Selanjutnya, untuk nomor 2, apa yang saudara ketahui tentang asersi manajemen? Asersi manajemen adalah representasi pertanyaan yang tersirat atau diekspresikan oleh manajemen tentang kelas transaksi dan akun serta pengungkapan terkait dalam laporan keuangan. Selanjutnya, untuk nomor 3, apa saja yang saudara ketahui tentang tujuan pemeriksaan audit objektif untuk transaksi penjualan terkait dengan kejadian dan kelengkapan, ketepatan, dan waktu. Tujuan audit objektif yaitu bukti audit yang objektif dipandang lebih kompeten jika dibanding dengan bukti audit yang subjektif untuk menilai objektivitas bukti audit. Diperlukan juga penilaian dan kualifikasi personal yang memberikan bukti tersebut. Pertama, kejadian occurrence berhubungan dengan apakah aktiva atau uang entitas ada pada tanggal tertentu dan apakah transaksi yang dicatat telah terjadi selama periode tertentu. Yang kedua, ada kelengkapan. Diperiksa apakah semua transaksi yang dilakukan telah dicatat atau dimasukkan dengan semua perincian dalam jurnal. Yang ketiga, ada ketepatan. Tinjauan ini juga dimasukkan untuk memastikan bahwa semua transaksi dan perkiraan saldo didokumentasikan dengan baik, bahwa perhitungan yang benar, bahwa jumlah benar dan diklasifikasi sesuai dengan jenis transaksinya. Yang keempat, waktu. Ketepatan waktu berhubungan dengan tanggal pemeriksaan bukti audit. Selanjutnya, nomor 4, apa yang saudara ketahui tentang manajemen letter? Manajemen letter merupakan suatu surat yang dibuat oleh kantor akuntan publik (KAP) ditunjukkan pada klien yang isinya memberitahukan kelemahan dan pengendalian intern yang ditemukan selama pelaksanaan pemeriksaan disertai dengan saran-saran perbaikan dari KAP. Selanjutnya, nomor 5. Jelaskan dengan singkat apa yang saudara ketahui proses pengendalian internal sampai dengan penyelesaian audit. Pengendalian internal adalah proses yang dilakukan atas amanat dari dewan direksi atau manajemen dengan suatu organisasi yang bertujuan untuk melindungi aset perusahaan serta memastikan kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Tahap-tahap penyelesaian audit yaitu prosedur tidak mengacu ke siklus transaksi maupun saldo rekening tertentu. Kedua, dilaksanakan setelah tanggal neraca. Ketiga, sangat memerlukan pertimbangan subjektif auditor. Keempat, biasanya dilaksanakan oleh manajer audit atau akuntan senior yang berpengalaman. Selanjutnya, nomor 6, berikan contoh jasa yang diberikan kantor akuntan publik, baik jasa atestasi atau jasa non-atestasi. Contoh jasa atestasi yaitu, pertama, audit merupakan jasa yang diberikan oleh akuntan publik untuk menilai seberapa wajar penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh klien dengan mengacu pada prinsip akuntansi yang berlaku. Yang kedua, ada review merupakan jasa penilaian atas pembukuan dan catatan klien berdasarkan hasil dari tes prosedur analisis tertentu. Ketiga, komplikasi adalah jasa yang diberikan oleh akuntan yang terbatas pada penyajian laporan keuangan beserta catatan atas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
Contoh jasa non-atestasi yaitu, pertama, internal audit adalah jasa penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji. Kedua, desain internal control adalah jasa yang diberikan oleh akuntan publik untuk menyusun sistem peraturan prosedur dan praktek. Ketiga, perpajakan adalah jasa yang diberikan dengan pajak. Selanjutnya, nomor 7, sebutkan jenis-jenis audit berdasarkan tujuan dan jelaskan menurut yang sudah ketahui. Jenis-jenis audit yaitu, pertama, audit laporan keuangan, mempunyai tujuan utama untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan entitas telah disajikan secara wajar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kedua, ada audit kepatuhan, mempunyai tujuan utama yaitu menetapkan apakah kegiatan keuangan suatu entitas telah dilaksanakan sesuai dengan persyaratan ketentuan tertentu. Ketiga, ada audit operasional, mempunyai tujuan utama untuk mengukur efisiensi dan aktivitas kegiatan operasi entitas dalam hubungan dengan pencapaian tujuan tertentu. Keempat, ada audit pengendalian internal, mempunyai tujuan utama untuk menentukan kecukupan sistem pengendalian internal untuk menjamin tercapainya kehandalan laporan keuangan, efisiensi, dan efektivitas operasi. Selanjutnya, nomor 8, coba saudara jelaskan tahapan mengenai audit umum. Tahapan audit yaitu, pertama, tahap perencanaan, dimulai dalam mengembangkan strategi di awal audit, kemudian pelaksanaan prosedur dan analisis, serta mempertimbangkan terkait tingkat materi awal. Kedua, tahap uji informasi. Semua informasi dan data yang dikumpulkan akan selama proses audit lapangan dan dianalisa. Ketiga, tahap analisis hasil. Tugas seseorang auditor adalah memeriksa ada tidaknya resiko material dari perusahaan. Selanjutnya, 9. Apa yang saudara ketahui tentang kode etik akuntansi? Kode etik akuntan adalah aturan etika yang harus diterapkan oleh anggota Institut Akuntan Publik Indonesia dan staf operasional yang bekerja pada satu kantor akuntan publik. Selanjutnya, 10 standar apa yang dipakai untuk audit umum. Standar yang dipakai untuk audit umum yaitu, pertama, audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang mempunyai keahlian dan pelatihan teknis yang memadai sebagai auditor. Kedua, auditor harus mempertahankan mental dari segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan independensi. Ketiga, auditor wajib menggunakan keahlian profesionalnya dalam melakukan pelaksanaan audit dan laporan dengan cermat dan seksama.